Tugasku menemanimu. 这是命运的指引，让他去吧。是，主上。Halo semua, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam alur cerita novel Solen 3, The Legend of the Dragon King. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 3, The Legend of the Dragon King. Mari kita mulai. Meskipun dalam proses penempaan ini Tang Wulin hanya memalu logam tanpa teknik yang berlebihan, itu mengeluarkan perasaan kemurnian yang tidak normal kepada para pengamat. Umumnya, komponen kecil akan digunakan pada sambungan mega dan komponen menengah akan dipasang di bagian utama mega. Perak berat adalah konduktor yang baik untuk mentransmisikan kekuatan jiwa, jadi menempa komponen sambungan dari perak berat akan menjadi yang paling tepat. Tang Wulin memang telah mempertimbangkan poin-poin ini sebelum penempaannya. 1 jam berlalu sebelum Tang Wulin menghasilkan komponen setengah lingkaran yang bebas dari cacat, membawa Chen Yue dan penilai untuk melihatnya. Mereka berdua bahkan lebih menyukai dari sebelumnya. Tuan, apakah aku lulus ujian? Tang Wulin sangat bangga dengan karyanya. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia membuat komponen dengan perak berat. Ketika dia mengingat masa lalu, Tang Wulin berpikir bahwa satu-satunya kekurangan dari pekerjaannya adalah komponen bahwa tidak 1000 penempaan. Dia yakin bahwa dia akan mampu memperbaikinya. Setelah 1000 penempaan sebelumnya, dia menemukan bahwa pemahamannya tentang menempa telah naik 1 tingkat. Setelah menempa perak berat lagi, dia merasa itu sangatlah indah. Ketika Tang Wulin keluar dari ruang tempa, wajahnya dilukis dengan gembira. Itu bukan karena pengakuan dari kedua master, juga bukan karena dia telah naik menjadi pandai besi peringkat 2. Sebaliknya, dia merasa gembira dengan jumlah 10.000 koin federasi yang dia terima dari komponen perak berat yang dia tempa. Seseorang benar-benar dapat menghasilkan banyak uang dari menempa logam langka. Chen Yue telah memberitahunya sebelum keluar untuk melapor kembali ke asosiasi pandai besi dalam waktu 2 hari untuk menerima rencana pandai besi dan mulai menerima pekerjaan dari asosiasi. Saat Chen Yue kembali, dia segera menghubungi Mang Tian. Mang Tian! Ya, dia akhirnya berhasil menghubunginya. Oh, ada apa? Suara Mang Tian sama acuh tak acuhnya seperti terakhir kali mereka berbicara. Di mana? Di mana kau menemukan harta karun seperti ini? Chen Yue berbicara dengan perangkatnya dengan tidak sabar. Mang Tian menjawab dengan jelas. Apa yang kau bicarakan? Chen Yue langsung menyahut. Menurutmu, siapa lagi yang aku maksud? Murid tingkat 2mu yang berusia 9 tahun. Yang lebih mengejutkan, dia baru saja memurnikan komponen langsung dari perak berat. Dengan usianya yang masih muda, dia pasti bisa menguasai 1000 penempaan dalam beberapa tahun pelatihan yang serius. Dengan itu, dia akan lebih baik dalam perjalanan menuju Grandmaster Pandai Besi. Bagaimana kau melatih anak itu? Hei Mang Tian, bisakah kau mengatakan sesuatu? Chen Yue tidak senang dengan kurangnya tanggapan yang dia dapatkan dari Mang Tian. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Anak itu lahir dengan kekuatan ilahi bawaan dan dia memiliki karakter yang rajin, itu saja. Mang Tian masih berbicara dengan jelas. Chen Yue membentak penjelasan Mang Tian. Apa niatmu sebenarnya untuk menunjukkan kemampuan anak ini kepadaku? Apakah kau hanya ingin pamer ketika merekomendasikannya kepadaku ke sini? Ya, Mang Tian mengakui niat sebenarnya. Bicaralah. Apa syaratmu untuk memberikan anak itu kepadaku? Karena kau akan berada di kota Glory Bond yang sepi hampir sepanjang waktu. Apakah kau bahkan punya waktu untuk membimbing muridmu? Dia akan lebih baik jika kau membiarkan dia ikut denganku. Aku akan membimbingnya dengan hati-hati jika kau mempercayakannya kepada aku. Namun hal tak terduga terjadi. Mang Tian menutup teleponnya. Bajingan! Chen Yue hampir membanting komunikator jiwanya dengan amarah. Tiba-tiba suara terdengar. Guru, apakah Anda mencariku? Pada saat ini, seorang anak muda berusia 20-an masuk ke kamar Chen Yue. Kau berada di peringkat pandai besi berapa? Sudah berapa tahun kau berada di bawahku? Tidak bisakah kau menyelesaikan 1000 penempaan? Anak muda itu sementara dalam keadaan lindung, sayangnya menjadi target dari semua kemarahan Chen Yue. Tuannya ini
Gurunya ini biasanya dikenal karena temperamennya yang baik. Tang Wulin bagaimanapun tidak mengerti dampak kemampuannya yang luar biasa terhadap orang lain dan dia sedang dalam perjalanan kembali ke akademi. Setibanya di asramanya, ambillah ini. Tang Wulin menyerahkan kantong penuh 10.000 koin federasi kepada Xie Xie yang bersandar di tempat tidurnya. Memar dari pukulan Tang Wulin belum juga hilang. Xie Xie menatapnya dengan dingin. Apakah kau mencoba melarikan diri dari pertandingan? Tang Wulin menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Aku tidak bisa membayar sebelumnya karena aku tidak punya koin. Karena aku merusak sebagian besar properti. Aku rasa kamu tidak harus membayar semuanya. Ini 10.000 koin federasi. Aku akan mengembalikan 10.000 koin federasi lainnya jika aku memilikinya. Aku adalah pria yang pandai bicara dan karena aku telah menerima tawaranmu, aku akan berada di sana besok sepulang sekolah. Kamu dapat mengatur lokasinya. Tang Wulin meninggalkan banyak koin di sebelah Xie Xie dan menuju tempat tidurnya setelah menyatakan niatnya. Zhong Zhangxi dan Yun Xiao bertukar pandang pada saat mereka mengamati pertukaran dari ranjang atas. Sejak kekalahannya melawan Tang Wulin dalam kontes makan roti kukus, sikap Zhou Zhangxi terhadap Tang Wulin telah berubah. Yun Xiao di sisi lain ingin tahu bagaimana Tang Wulin berhasil menghasilkan 10.000 koin federasi. Tampaknya mustahil baginya untuk mendapatkan jumlah sebesar itu dalam kurun waktu sesingkat ini. Segera setelahnya Tang Wulin memasuki keadaan meditasi dengan mudah. Faktanya hari ini adalah pertama kalinya dia menggunakan jiwa bela dirinya dalam pertempuran. Dia tidak memiliki pengalaman dalam masalah ini dan ini bahkan pertempuran pertama yang dia alami. Tang Wulin merasa Xie Xie adalah orang yang tangguh jika dia tidak menggunakan keterampilan jiwa bela diri rumput biru peraknya. Keterampilannya sendiri tidak akan memiliki peluang untuk menekan Xie Xie. Dalam pertarungan sebelumnya hari ini, dia mendapatkan beberapa pemahaman tentang jiwa bela dirinya juga. Dia mengingat nasihat yang diberikan gurunya dan setuju bahwa dia benar-benar perlu meningkatkan kendalinya atas rumput biru peraknya. Xie Xie bagaimanapun hanya berbaring di tempat tidurnya sekarang. Pikirannya dipenuhi dengan gambaran pertandingan sebelumnya, khususnya pada ketidakmampuannya untuk memotong rumput biru perak Tang Wulin dengan belati naga cahaya miliknya. Apakah jiwa bela diri Tang Wulin benar-benar hanya rumput biru perak? Apakah aku meremehkan kemampuan jiwa bela diri sampah Tang Wulin? Aku akan menunjukkan kepadanya kekuatan asliku di pertandingan besok. Aku akan membuatnya membayar pukulan itu. Saat dia memikirkan ini, Xie Xie menyentuh pipinya yang bengkak, menyalakan kembali amarah di hatinya. Fajar telah tiba. Tang Wulin bangun segera setelah sinar matahari pertama menerobos ke arahnya melalui jendela. Saat dia turun dari tempat tidurnya, tatapannya tanpa sengaja tertuju pada penghuni ranjang bawah dari tempat tidur lain di seberang ruangan. Xie Xie yang sepertinya sedang bermeditasi tiba-tiba membuka matanya. Kedua pasang mata terkunci beberapa saat. Tatapan Xie Xie sangat dingin, sedangkan Tang Wulin terlihat acuh tak acuh. Tak lama setelah itu Tang Wulin mengalihkan pandangannya dan menuju kamar mandi. Menurut pendapatnya, Xie Xie hanya anak orang kota yang kaya. Dia memberikan gambaran tentang sifat memerintah, ketegasan dan penghinaan. Tang Wulin lebih suka berteman dengan Zhou Zhangxi daripada anak kota yang kaya. Setelah melakukan persiapan pagi, ini adalah waktunya untuk makan. Namun Tang Wulin tidak menyadari bahwa tantangan sebelumnya dalam makan roti kukus telah membuatnya mendapatkan julukan ember beras. Meskipun dia bahkan belum memulai perjalanannya di akademi, Tang Wulin secara alami segera menuju ke jendela ketiga. Tak lama, Xie Xie juga masuk ke dalam kantin untuk makan. Meskipun menu mereka mirip, tapi itu sangat berbeda. Kini, ruangan makan semakin ramai saat siswa mulai masuk. Persis seperti malam sebelumnya, mereka mulai menunjuk dan mengarahkan komentar mereka pada Tang Wulin. Saat matahari meninggi, upacara pembukaan dimulai. Upacara pembukaan berada di alun-alun besar Akademi Laut Timur. Hanya selama upacara inilah kedua kelompok siswa dari Akademi Lanjutan dan Akademi Menengah bertemu. Menjadi salah satu siswa tertinggi di sana, Tang Wulin diposisikan di belakang. Ini memberinya banyak kesempatan untuk mengamati seluruh alun-alun serta semua siswa di akademi.
Di akademi menengah, ada sekitar 100 siswa dalam setiap kelas dengan jumlah total 7 hingga 800 siswa secara keseluruhan. Dibandingkan dengan akademi menengah, kelompok di akademi lanjutan secara signifikan lebih kecil karena terdapat hampir 200 siswa. Siswa di akademi lanjutan dibagi menjadi 3 kelas. Oleh karena itu, merupakan tugas yang berat untuk masuk ke akademi lanjutan yang hanya memiliki tingkat suksesi kecil yaitu 20% siswa yang berasal dari akademi menengah. Sebuah suara kini bergema. Selamat siang siswa, sekarang kita akan memulai upacara pembukaan tahunan Akademi Laut Timur. Presiden Akademi Laut Timur telah diundang ke upacara ini dan dia akan segera memberikan pidatonya. Presiden Akademi Laut Timur adalah seorang senior yang tampaknya berusia sekitar 60 tahunan. Dia memiliki tubuh sedang dan tidak terlihat luar biasa. Dia memberikan suasana kutu buku dengan kepalanya penuh dengan rambut putih dan sepasang kacamata. Presiden sangat fasih dalam pidatonya. Faktanya dia bahkan tidak memiliki naskah untuk dibacakan. Dia berbicara dengan sangat baik selama 1 jam penuh sebelum mengakhiri pidatonya. Puncak dari upacara pembukaan berlangsung tepat setelah pidato presiden atau kepala sekolah. Wajah-wajah baru dari akademi lanjutan pergi menuju akademi mereka untuk tugas kelas mereka sendiri. Apa yang tersisa di dalam alun-alun adalah siswa baru dari akademi menengah. Suara kembali bergema. Kita akan melanjutkan tugas kelas. Diketahui bahwa di dalam Akademi Laut Timur, semakin kecil jumlah kelasnya, semakin tinggi kelasnya. Meskipun itu adalah fakta, kami juga mengharapkan pengecualian di mana siswa dari kelas terakhir akan bekerja lebih keras dan berprestasi lebih baik. Kami memiliki total 108 siswa baru hari ini. Dibagi menjadi 5 kelas, siswa yang akan aku panggil berikutnya ada di kelas 1. Tang Wulin akhirnya memahami implikasi kata-kata Long Hengsu terhadap Xie Xie, Yun Xiao dan Zhong Zhangxi sehari sebelumnya ketika mereka dikirim ke kelas 5. Ada total 5 kelas dan siswa dengan kemampuan lebih ditempatkan di depan. Bisa dikatakan kelas 5 diposisikan tepat di belakang. Tang Wulin, Zhong Zhangxi, Xie Xie, Yun Xiao. Seperti yang diharapkan, keempat nama itu akhirnya dipanggil ketika penyiar tiba di daftar untuk kelas 5. Ada 20 siswa di kelas 5 dan itu adalah kelas terkecil dari semuanya. Masing-masing dan setiap dari mereka memiliki ekspresi lesu. Guru kelas harap arahkan siswamu ke kelas mereka dan bantu mereka membiasakan diri di dalam akademi. 5 guru muncul di depan kerumunan saat pengumuman berakhir. Salah satu dari 5 guru itu menuju ke arah kelas 5. Guru ini tampaknya berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Ketika siswa kelas 5 menoleh untuk melihatnya, mereka semua tercengang. Guru ini terlalu tampan. Meskipun Tang Wulin dan Xie Xie memiliki penampilan yang luar biasa, mereka hanyalah anak-anak. Jadi, ada kemungkinan bahwa mereka mungkin berubah pada saat pematangan. Guru ini bagaimanapun memiliki tinggi 190 cm. Dia sangat gagah dan tampan. Salah satu siswi di kelas 5 menghembuskan nafas pelan. Gurunya sangat tampan. Tanpa sepengetahuan gadis itu, ia telah menyuarakan pikiran semua siswa. Xie Xie menyernyitkan bibir mendengar komentar itu, meskipun ekspresi wajahnya menunjukkan ketidakpedulian. Ikutlah bersamaku. Guru muda itu berbicara dengan sederhana, meskipun kata-katanya sederhana. Itu meninggalkan rasa dingin di antara para siswa, tepat di dalam hati mereka. Perasaan ini, Yun Xiao berbisik pelan. Guru ini tampak kuat. Dia sepertinya memang seseorang yang kuat. Penampilannya di alun-alun telah membuat orang lain membeku dengan efek yang begitu besar ini. Tidak akan mungkin jika dia adalah orang biasa. Demikianlah alur cerita novel Solen 3 The Legend of the Dragon King. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena tugasku kan selalu menemanimu.